Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Wardani, NPM 1940302556. Baiklah, di sini kita akan masuk ke percobaan 4 praktikum ELDA, yaitu DC-DC Chopper. Baiklah, di sini kita akan menggunakan aplikasi atau software PSIM untuk menjalankan rangkaian seperti yang ada di modul. Baiklah, langsung saja kita akan merangkai. Baiklah, setelah komponennya selesai atau sudah tersusun, kita akan segera merangkai. Setelah selesai kita rangkai, kita akan memberikan nama pada setiap komponen-komponennya, memberikan nama atau memberikan nilai. Jadi rangkaian ini bernama bus converter. Jadi bus converter ini mempunyai prinsip kerja, yaitu di mana fungsi rangkaian ini yaitu untuk meningkatkan tegangan. Di sini dia menggunakan MOSFET. Jadi pada MOSFET ini terdapat dua keadaan, yaitu on dan off. Pada saat MOSFET ini on, maka induktor ini akan menyimpan energi. Jadi pada saat MOSFET ini on, maka rangkaian yang bekerja hanya pada sisi sebelah kiri ini saja. Kemudian pada saat MOSFET ini off, maka tegangan pada sumber ini akan mengalir ke kapasitor dan ke bebannya. Begitupun energi yang tersimpan pada induktor akan mengalir pada kapasitor dan beban. Kemudian pada MOSFET ini on kembali, pada induktor ini akan kembali memulai pengisian energi kembali. Dan pada saat si MOSFET ini off, maka tegangan yang ada pada energi yang tersimpan pada kapasitor ini akan dialirkan ke beban. Jadi tidak akan terjadi penurunan beban secara drastis, karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi dari kapasitor ini sendiri yaitu adalah menyimpan energi sementara. Baiklah, seperti ini kita memberikan dia nilai dan kita munculkan atau kita centang. Dan kita akan memberikan simulate kontrol. Di sini kita akan ubah menjadi 0,05. Setelah itu kita akan running dan kita akan tampilkan satu persatu gelombangnya.
Jadi bisa kita lihat di sini bahwa gelombang inputnya adalah 12 volt. Kemudian untuk tegangan yang terukur di MOSFET itu bernilai 0 karena data yang kita masukkan masih bernilai 0. Kemudian untuk yang Vout-nya ini bisa dibilang stabil pada waktu 0,05 second. Dan ketika kita melihat nilai RMS-nya di sini, untuk nilai V output-nya itu 10 volt dan V inputnya itu 12 volt dan nilai tegangan yang terukur pada MOSFET itu masih 0. Nah, sekarang kita akan ubah nilainya menjadi 0,2. Kita akan lihat lagi di running. Oke, kita akan running untuk menampilkan gelombang-gelombangnya. Kita pilih satu-satu dari tegangan, V output, dan V input. Ini. Oke, kita kasih besar. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan dari gelombang yang sebelumnya. Jika kita ubah detik cycle-nya menjadi 0,2, maka tegangan yang terukur dari MOSFET ini akan berubah juga, akan meningkat. Di sini kita bisa lihat, dan juga untuk tegangan dari V outputnya juga meningkat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke percobaan buck converter. Baiklah, sekarang kita akan langsung saja memulai merangkai rangkaian buck converternya. Seperti yang sebelumnya, komponen-komponennya kita susun dahulu. Setelah kita susun, kita akan merangkai. Setelah merangkai, kita akan memberikan nama atau memberikan nilai pada setiap komponen-komponennya. Nah, kita akan memulai untuk merangkai rangkaian buck converter. Di buck converter ini mempunyai prinsip kerja, yaitu dimana fungsi dari rangkaian buck converter ini sendiri, yaitu kalau di percobaan sebelumnya kan di boost converter itu fungsinya sebagai untuk meningkatkan tegangan, maka pada buck converter ini fungsinya yaitu untuk menurunkan nilai tegangan. Jadi sama seperti rangkaian sebelumnya, di mana di sini terdapat saklar yaitu on off. Ketika saklar ini on, maka arus akan mengalir menuju induktor, di mana pada induktor ini akan terjadi penyimpanan energi ataupun medan magnet. Kemudian ketika si saklar ini off, maka energi atau tegangan yang tersimpan pada induktor akan dialirkan menuju ke beban kapasitor. Jadi ketika nanti kita akan melihat bagaimana ketika diberikan nilai detik cycle-nya 0% dan seterusnya, kita akan melihat juga nilai tegangan outputnya. Nah, ini kita akan menghubungkan komponen-komponennya. Setelah dihubungkan, kita akan memberikan nama.
Sekarang kita akan memberikan simulate control 0,05 ya. Oke. Dan sekarang kita akan jalankan atau kita running. Kita tekan satu persatu tegangannya untuk melihat gelombangnya di sini. Oke. Jadi ini kita bisa melihat hasil gelombang yang dihasilkan, dimana ketika diberikan nilai detik cycle 0% atau 0, maka di sini untuk tegangan yang terukur yang terhubung ke atmosfer itu masih bernilai 0 karena detik cycle-nya masih 0. Untuk tegangan output yang di sini sangat kecil ya. Kita bisa lihat di sini garisnya itu berada di 0,014 mili. Kita bisa lihat bagian RMS-nya. Kita bisa lihat untuk RMS-nya V out di sini sangat kecil, dan untuk tegangan D-nya masih 0 ya. Ya, kemudian kita akan meningkatkan nilai detik cycle-nya menjadi 0,5. Oke, sekarang kita akan jalankan. Maaf, terdapat error. Mungkin ada yang salah di sini. Yes, kita akan tekan satu persatu gelombangnya. Jadi ketika nilai detik cycle-nya diubah menjadi 0,5 atau 50%, di sini sudah tampak gelombangnya itu berbeda dari hasil sebelumnya. Untuk tegangan yang terukur pada saklar di sini terdapat gelombang yang sangat rapat karena frekuensi yang di sini 5000 Hz. Makanya gelombang yang dihasilkan di sini akan rapat sekali. Kemudian untuk tegangan output yang dihasilkan ini terdapat riaj ya, gelombangnya tidak mulus. Ketika diperbesar maka akan jelas ya. Dan di sini tegangannya makin lama makin stabil. Kestabilannya itu bisa kita lihat sekitar 0,01. Untuk RMS-nya di sini kita bisa lihat yaitu V output-nya semakin besar karena kita memberikan nilai kepada detik cycle-nya. Baiklah, sekian dan terima kasih dari saya.